Tapi kalau misalkan kita paham ilmunya, oh ternyata kalau laki-laki itu emosionalnya gini, secara psikolog kalau laki-laki gini, kalau perempuan gini, oh ternyata kalau perempuan lebih cenderung ke hatinya, sehingga suaminya tuh harus gini. Nah itu bisa terjalin itu adalah karena apa? Ya karena kita tuh punya ilmu. Karena pertama kita punya ilmu, karena kita selalu bisa komunikasi dengan baik. Karena kalau di dalam permasalahan keluarga itu, di dalam hubungan rumah tangga, permasalahannya siapa? Ya suami sama istrinya. Kok kenapa kita harus curhat ke orang lain? Permasalahannya juga dengan suami, kenapa mesti bilang ke orang lain? Ya selesaikan dengan suami dong, bukan dengan orang lain. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan ada permasalahan yang udah cukup berat banget, udah enggak bisa nih diselesaikan nih sama berdua, artinya sama suami sama istrinya. Nah maka itu harus bisa mencari pihak ketiga yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh rumah tangga tersebut. Dan pihak ketiganya kita tuh harus tepat carinya, harus tepat terhadap orang yang netral, artinya netral yang enggak bisa memihak ke salah satunya antara suami dan juga istri, dan harus tepat mencari orang yang adil. Tahu siapa orang yang adil? Gak tahu teh. Hakim. bukan hakim. Jadi orang yang adil di sini itu ya tergantung permasalahan apa yang sedang kita hadapi. Disesuaikan gitu ya teh. Dengan permasalahan kita, misal contoh gini nih, kalau misalnya Teh Fami kurang ngerti nih. Kasih contoh apa ya? Misalkan dikasih contoh nih ada seorang perempuan yang berumur 45 tahun, kalau menurut saya itu masih muda gitu ya. Dan biasanya seorang perempuan menopause itu pada umur 55 tahunan. Tetapi wanita ini umur 45 tahun tuh udah menopause. Bahkan wanita ini setelah menopause itu udah nggak punya hasrat sama sekali. Misalkan nih contohnya seperti itu kasusnya, nggak punya hasrat nih sama sekali. Sehingga kalau misalkan dibujuk-bujuk, dirayu-rayu suaminya pengen, itu udah nggak mau ngeladenin suaminya. Karena memang mungkin dikarenakan udah nggak punya hasrat sama sekali. Komunikasilah suami dan istrinya itu, atau yang gimana tuh masih muda, udah masih pengen, masih semangat. Kata istrinya bilang atau saya mah udah males misalkan. Nah artinya suami dan istri itu yang nggak bisa menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi itu di dalam walaupun dengan komunikasi tersebut. Maka suami dan istrinya itu harus tepat mencari. Kalau menurut saya ini nggak tepat kalau misalkan dalam permasalahan ini mencari keajengan atau datang ke ustadz. Kalau menurut saya itu nggak tepat. Jadi yang tepatnya harusnya datangnya kemana? Datangnya itu ke dokter yang mengerti akan hormonal gitu. Sehingga nanti diperiksa, oh iya kata dokter, ini karena ada permasalahan ini sehingga hormonalnya ini belum waktunya udah drop, udah turun. Nanti dokter tuh ngasih solusi. Sekarang Bu, hormonal Ibu akan aku tingkatkan, dan untuk menyeimbangkan misalkan hormonal Bapak saya agak turunkan dulu sedikit misalkan. Nah, itu kan solusi yang tepat, datang terhadap orang yang adil. Jadi sesuai dengan permasalahan apa yang sedang ia alami gitu.